Kids, pernah mendengar sebuah situs peradaban bernama Machu Picchu? Machu Picchu merupakan sebuah situs peradaban mengagumkan yang ditinggalkan oleh suku Inca. Situs ini berada sekitar 2.438 meter di atas permukaan laut dan ada pada punggung gunung yang sempit di Andes. Selama ini belum ada yang tahu mengapa suku Inca memilih lokasi terpencil dan gak dapat diakses ini. Hari ini kita akan membahas misteri kenapa Machu Picchu dibangun pada lokasi ekstrim ini. Yuk langsung kita bahas. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Lokasi Machu Picchu. Bagi para ahli, lokasi dari Machu Picchu ini masih sebuah misteri tak terpecahkan. Sampai ada sebuah studi terbaru yang dipresentasikan oleh Rualdo Menegat dari Federal University of Rio Grande do Sul di Brazil. Menurutnya, lokasi tersebut sengaja dipilih karena ada hubungannya dengan kondisi yang disebut tectonic fault atau zona patahan antara dua blok baru pada kerak bumi yang panjangnya bisa berkisar dari beberapa milimeter hingga ribuan meter. Untuk penelitiannya, Menegat menggunakan citra satelit dan studi lapangan untuk memetakan jaringan patahan yang beberapa di antaranya memiliki panjang sekitar 177 km dan terletak pada bawah Machu Picchu. Berdasarkan hasil studi lapangan yang sudah dilakukan dalam 4 ekspedisi pada tahun 2001, 2006, 2010, dan 2012, situs warisan dunia UNESCO tersebut berada tepat di atas persimpangan dari 3 jalur patahan yang hampir membentuk X. Jaringan patahan ini bertanggung jawab atas bentuk pegunungan, lembah, dan bebatuan yang terlepas dari lereng. Hal inilah yang akhirnya membuat masyarakat Inca memilih lokasi pada persimpangan patahan. Selain itu, persimpangan ini juga menawarkan banyak bahan bangunan dalam bentuk yang sebelumnya sudah retak. Suku Inca dengan mudah membangun bangunan dan mengambil berbagai bentuk batu seperti segitiga dan segi enam yang cocok secara geometris pada dinding bangunan. Sehingga, seperti yang bisa kita lihat, hampir tak ada celah yang terlihat pada bangunan Machu Picchu. Enggak hanya itu saja, area patahan juga memberikan keuntungan lain, seperti wilayah patahan ini sekaligus bertindak sebagai sumber air. Suku Inca berhasil mengetahui dan memungkinkan mereka membangun pemukiman pada lokasi patahan ini. Peradaban Inca pun akhirnya dapat bertahan tanpa adanya kelaparan. Machu Picchu baru ditinggalkan selama penaklukan yang dilakukan oleh Spanyol. Itu dia misteri mengapa Machu Picchu berada pada lokasi yang ekstrim. Sekarang kita akan mencari tahu apa itu Nazca Lines atau garis Nazca yang ada di Peru. Hai kids, kembali lagi di Kidstery bersama Kak Regina. Kali ini Kak Regina akan membahas tentang misteri tentang Nazca Lines, garis misterius yang berada di Peru. Nah, apa kamu pernah mendengar atau tahu tentang garis misterius tersebut? Nazca Lines atau garis Nazca merupakan rangkaian geolip yang terdapat di gurun di Peru bagian selatan kids. Nah kids, ada ratusan gambar dan juga figur yang terbentang di gurun tersebut dalam berbagai bentuk. Meskipun ini menjadi struktur yang terkenal di dunia, tapi keberadaan Nazca Lines ini masih menjadi misteri loh kids. Nah kids, untuk lokasi tepatnya, Nazca Lines ini terletak di Pampas of Jumala di Gurun Nazca, yaitu di Peru bagian selatan. Pampas of Jumala ini merupakan dataran tinggi sepanjang 80 km yang tersolir dan memiliki karakteristik iklim yang sangat stabil kids. Konon katanya karena kondisi iklim yang kering dan tak berangin ini yang membantu Nazca Lines terawetkan hingga sekarang. Ada sekitar 300 figur, garis, dan bentuk yang terdapat di sebuah area yang luasnya hampir 500 km persegi ini kids. Beberapa figur tersebut mencakup gambar-gambar seperti burung kondor Nazca, kolibri, pelikan, ikan, hiu, burung, laba-laba, kadal,
burung beo, flamingo, iguana, anjing, lama, jaguar, rubah, paus, dan kera. Bentuk binatang tersebut sangat mengagumkan kids, dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan bentuk geometris Nazca Lines sendiri. Bentuk yang tersebar menyerupai burung dengan ukuran 300 meter. Sementara bentuk-bentuk geometris ditemukan dalam beragam bentuk dan jumlah kids, seperti garis-garis segitiga, spiral, hingga lingkaran. Lalu ada bentuk yang menyerupai tangan dan bentuk manusia juga loh, yang disebut astronaut. Nah, bagaimana ya Nazca Lines bisa dibuat dan bisa juga tahan lama? Nah, uniknya kids, hingga kini masih belum diketahui apakah kaum Nazca memang mempelajari lokasi tempat Nazca Lines atau itu hanya kebetulan saja. Banyak yang telah melihat elemen misterius pada geoips yang bertahan lama, tetapi tidak ada penjelasan ilmiah di baliknya. Nazca Lines sendiri juga adalah daerah gurun yang merupakan daerah paling kering di dunia, dan permukaannya tidak terbuat dari pasir tetapi dari batu yang berwarna coklat kemerahan kids, dan juga di bawahnya ada sublapisan tanah kuning. Selain itu juga, garis-garis itu dibuat dengan menghilangkan lapisan batu, sehingga tanah yang berwarna lebih terang terbuka dengan kedalaman sekitar 10 hingga 15 cm. Selain itu, unsur lain yang mencegah erosi adalah tanah yang terdiri atas kandungan kapur yang tinggi dengan lapisan pelindung yang tebal yang terbentuk oleh kabut yang mengeras kids. Menurut legenda suku Inca sendiri, dewa pencipta makhluk atau dewa Virarocha adalah yang memerintahkan pembuatan Nazca Lines ini. Nah kids, ada juga satu bentuk yang paling menarik dari Nazca Lines loh, yaitu adalah desain yang dibentuk mirip laba-laba. Namun menurut seorang ilmuwan, ia menegaskan bahwa figur laba-laba raksasa tersebut adalah diagram anamorfik dari konstelasi Orion kids. Namun pada dasarnya, ilmuwan bahkan orang lain pun nggak tahu apa tujuan sebenarnya dari garis-garis tersebut. Tapi ada beberapa teori yang menyatakan bahwa garis tersebut digunakan untuk menandai posisi bintang atau petunjuk bagi pelaut yang akan datang. Namun masih banyak juga orang yang percaya bahwa garis tersebut adalah jejak yang ditinggalkan oleh makhluk luar angkasa ataupun alien. Nah, dari semua cerita tersebut, mana nih yang paling kamu percaya? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!